Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh-solehah. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Nah, di bab 3 kali ini kita akan mempelajari tentang agama dan kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam di pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, dalam bab 3 kali ini, ketika Ustazah menjelaskan, kalian bisa sambil mengerjakan di LKS-nya ya. Nah, untuk poin yang pertama yaitu agama yang dianut masyarakat Arab sebelum Islam. Dalam sejarah lampau, masyarakat Arab sudah mengenal nama Allah sebagai sesuatu yang layak disembah. Ajaran ini yang dinamakan yaitu agama Tauhid, yaitu dengan nama lain agama Hanif, yang mana agama Hanif itu dibawa oleh Nabi Ibrahim as-salam. Kemudian dilanjutkan oleh putranya yang bernama Nabi Ismail as-salam. Dari perjalanan hidup keluarga Nabi Ibrahim as-salam, ajaran dan kebudayaan Islam yang sampai sekarang terpelihara seperti Ka'bah, Maqam Ibrahim, Hijrah Ismail, dan peristiwa korban itu pada saat perjalanan hidup keluarga Nabi Ibrahim as-salam. Pada zaman sebelum datangnya agama Islam kepada bangsa-bangsa Arab disebut zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu apa, Us? Zaman jahiliyah itu adalah zaman kebodohan atau zaman kegelapan. Nah, adapun faktor-faktor penyebab penyimpangan tersebut, yang pertama, karena adanya kecenderungan yang kuat oleh masyarakat Arab. Yang kedua, yaitu rasa takut yang kuat. Nah, untuk poin yang kedua, yaitu kita membahas tentang kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam atau jahiliyah. Penduduk Arab itu menganut dua macam kepercayaan ya nak. Yang pertama, animisme dan dinamisme. Dari animisme dan dinamisme ini itu dibedakan menjadi 5 yang disembah oleh masyarakat Arab. Yang pertama, mereka menyembah berhala atau patung. Yang kedua, Majusi dan Zoroaster. Yang ketiga, menyembah bintang. Dan yang keempat, menyembah malaikat. Dan yang terakhir, menyembah jin, roh, dan hantu. Yang kedua yaitu agama Samawi atau agama Tauhid. Di sini dalam agama Samawi atau agama Tauhid, yang pertama agama Yahudi dan yang kedua agama Nasrani. Untuk lebih jelasnya disimak dengan baik ya. Yang pertama yaitu animisme dan dinamisme. Untuk poin yang pertama, masyarakat Arab menyembah berhala. Sebelum mengenal agama Islam, masyarakat Arab banyak yang menyembah berhala atau patung. Patung adalah benda mati yang tidak bergerak dan tidak dapat menolong seseorang. Karena mereka menyembah patung yang terbuat dari kayu, batu, emas, maupun perak tersebut, patung atau berhala yang mereka anggap Tuhan itu diletakkan di Ka'bah dan di sekitarnya untuk disembah. Bisa dilihat di gambar di sampingnya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanad dari Ibnu Abbas yang berbunyi, patung-patung yang ada pada zaman Nabi Nuh as-salam
itu merupakan patung-patung yang disembah pula di kalangan bangsa Arab setelah itu, antara lain But, Suwa, Yakus, Yauk, dan Nasr. Padahal nama-nama itu adalah nama-nama orang saleh di zaman Nabi Nuh as-salam. Tapi setelah mereka wafat, setan membisikkan kaum yang saleh supaya dibuat patung-patung untuk menghormati roh-roh mereka di tempat-tempat pertemuan dan menemaninya sesuai dengan nama-nama mereka. Dari situlah penyembahan terhadap berhala-berhala dan roh-roh leluhur dimulai. Di sini ada 4 berhala yang dianggap sebagai pemimpin dari berhala-berhala lainnya. Di antaranya yang pertama yaitu berhala Hubal. Dewa mereka yang terbesar diletakkan di Ka'bah. Hubal adalah berhala yang terbuat dari batu akik yang berwarna merah dan berbentuk manusia. Yang kedua yaitu Lata. Lata di sini adalah berhala yang paling tua, ditempatkan di Taif. Yang ketiga Uzza. Uzza ditempatkan di Wadi Nakhlah. Dan yang keempat Manat, ditempatkan di Yasrib atau kota Madinah. Dia Amru bin Luhai mengajarkan kepada masyarakat Makkah cara menyembah berhala, sehingga masyarakat meyakini bahwa berhala adalah perantara untuk mendekatkan diri kepada tuannya. Sejak itulah mereka mulai membuat berhala-berhala sehingga berhala tersebut mencapai 360 berhala yang diletakkan mengelilingi Ka'bah. Dan mulailah kepercayaan baru masuk ke masyarakat Mekah dan kota Mekah menjadi pusat penyembahan berhala. Nah, ketika melaksanakan haji, bangsa Arab melihat berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Mereka bertanya alasan menyembah berhala. Para pembesar menjawab bahwa berhala-berhala tersebut merupakan perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Setelah itu, mereka kembali ke daerahnya dan meniru cara ibadah masyarakat Makkah. Mulailah kepercayaan baru menyebar di Jazirah Arab. Nah, untuk yang kedua yang disembah masyarakat Arab yaitu Majusi dan Zoroaster. Agama Majusi adalah agama Persia kuno. Nama lainnya yaitu Mazdaisme. Tuhannya adalah Ahura Mazda. Mereka menyembah banyak dewa. Pada tahun 660 Masehi, lahirlah Zoroaster yang mendapat tugas dari Ahura Mazda, yaitu Tuhannya tadi, yang mana tugas tersebut membersihkan pemujaan dewa-dewa. Akhirnya, agama Majusi disebut juga Zoroaster. Agama ini mempunyai kepercayaan 2 Tuhan ya nak. Yang pertama yaitu Ahura Mazda sebagai Tuhan kebaikan yang dilambangkan dengan api. Dan yang kedua Tuhan Ahriman sebagai Tuhan kegelapan. Nah, sedangkan kitab sucinya yaitu Zen Avesta. Pemeluk agama ini banyak tinggal di Persia atau dengan nama lain Irak dan Iran. Yang ketiga yang disembah oleh masyarakat Arab adalah mereka menyembah bintang. Ada masyarakat Arab jahiliyah yang percaya bahwa benda-benda di angkasa seperti matahari, bulan, dan bintang mempunyai kekuatan. Oleh karena mereka memuja dan menyembah benda-benda itu. Mereka menengadah ke langit seraya bermohon agar diberi rezeki dan keselamatan dari benda-benda di angkasa tersebut. Mereka dikenal penganut Asobiyah, dengan nama kata lain Asobiyah, yaitu penganut kepercayaan ini dari keturunan Yunani di Jazirah Arab bagian utara. Poin yang keempat yaitu menyembah malaikat.
Kita, umat Islam, beriman kepada adanya malaikat, tetapi perlu diperhatikan tidak untuk dijadikan Tuhan atau sesembahan. Di antara masyarakat ada juga yang memuja malaikat. Mereka percaya malaikat itu adalah putra-putri Tuhan, sehingga mereka menyembahnya seperti menyembah Tuhan. Malaikat hanyalah salah satu ciptaan Allah seperti kita. Tapi malaikat diberikan keistimewaan kepada Allah bahwa malaikat hanya melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan Allah. Oleh sebab itu, malaikat bukanlah Tuhan yang harus disembah dan bukan pula putra-putri Tuhan. Yang kelima yaitu masyarakat Arab menyembah jin, roh, dan hantu. Pemujaan terhadap jin, roh, dan hantu yaitu dengan mengorbankan hewan ternak. Tempat pemujaannya disebut darrahim. Hewan itu disembahkan kepada jin, roh, atau hantu agar menyelamatkan mereka dari bencana dan tidak mengganggunya. Nah, yang kedua yaitu agama Samawi atau agama Tauhid. Di antaranya yaitu agama Yahudi. Bersumber dari ajaran Nabi Musa, kitab suci Taurat dianut oleh Bani Israel. Mereka mengubah ajarannya dengan mengajarkan bahwa Uzair adalah anak Allah. Padahal Nabi Musa mengajarkan bahwa Allah adalah Esa dan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Mereka ada yang membuat patung sapi dari emas yang diberikan nama Yahweh, lalu disembah. Di Jazirah Arab, kaum Yahudi menetap di kota Madinah. Untuk agama Nasrani, mereka bersumber dari ajaran Nabi Isa, yang kitabnya yaitu kitab Injil. Pemeluk Nasrani mengubah Allah yang Esa menjadi Trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Anak atau Yesus, dan Roh Kudus. Pemeluk Nasrani banyak tinggal di Yaman dan di Madinah. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.